Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi pada mata kuliah akuntansi biaya yang diampu oleh Pak Bambang Tutuko. Adapun kelompok kami yaitu kelompok 1 yang beranggotakan Rafli Utama Hakin, Ahmad Bagas Haryanto, Rahmawati, dan Liza Rahmalia. Adapun pokok bahasan yang kami akan sampaikan. Yang pertama, definisi akuntansi biaya. Kedua, hubungan akuntansi biaya dan akuntansi manajemen dan keuangan. Yang ketiga, perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Kemudian, unsur-unsur biaya produksi dan tujuan akuntansi biaya. Definisi akuntansi biaya. Apa sih akuntansi biaya itu? Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya pembuatan serta penjualan produk atau jasa dengan cara tertentu, sekaligus melakukan penafsiran terhadap informasi biaya tersebut. Objek utama dalam akuntansi biaya adalah biaya yang timbul dalam proses produksi maupun penyerahan jasa. Kemudian akuntansi biaya dibagi menjadi dua, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi biaya merupakan bagian dari keduanya. Kemudian hubungan akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan. Akuntansi biaya dapat menjadi bagian dari akuntansi keuangan jika informasi biaya yang dihasilkan ditujukan untuk pihak luar perusahaan, seperti investor, kreditur, atau pemerintah. Dalam hal ini, penyusunan informasi biaya harus mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Akuntansi biaya juga dapat menjadi bagian dari akuntansi manajemen jika informasi biaya digunakan oleh pihak internal perusahaan. Informasi tersebut digunakan oleh manajer atau pimpinan perusahaan untuk membantu proses perencanaan, pengembalian, dan pengambilan keputusan. Untuk slide selanjutnya, ada perbedaan dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Berikut ini contoh tabel perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Yang pertama ada dari segi pemakaian utama. Akuntansi keuangan untuk manajer puncak dan pihak luar, sedangkan akuntansi manajemen untuk manajer di berbagai tingkat organisasi. Yang kedua, lingkup informasi. Akuntansi keuangan membahas perusahaan secara keseluruhan, sedangkan akuntansi manajemen hanya bagian perusahaan. Yang ketiga, ada fokus informasi. Akuntansi keuangan itu terjadi di masa lalu, akuntansi manajemen terjadi di masa depan. Untuk yang keempat, yaitu rentang waktu. Akuntansi keuangan kurang fleksibel, sedangkan akuntansi manajemen lebih fleksibel. Yang kelima, ada kriteria informasi. Akuntansi keuangan dibatasi prinsip akuntansi, sedangkan akuntansi manajemen lebih bebas sesuai kebutuhan manajemen. Yang keenam, ada disiplin sumber. Akuntansi keuangan dari ilmu ekonomi, sedangkan akuntansi manajemen dari ilmu ekonomi dan psikologi sosial. Yang terakhir itu ada isi laporan. Akuntansi keuangan ringkasan perusahaan secara keseluruhan, sedangkan akuntansi manajemen yaitu berisi tentang laporan yang lebih rinci. Unsur-unsur biaya produksi. Biaya produksi atau sering juga disebut biaya produk adalah biaya-biaya yang terjadi dalam hubungannya dengan proses produksi yang terdiri dari A. Biaya bahan baku langsung atau direct material cost. Bahan baku langsung merupakan bahan yang secara menyeluruh membentuk produk selesai yang dapat diidentifikasikan secara langsung pada produk yang bersangkutan dan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, biaya bahan baku langsung ini dapat dibebankan secara langsung kepada produk karena pengamatan fisik dapat dilakukan untuk mengukur kuantitas yang dikonsumsikan oleh setiap produk.
Berbeda dengan bahan baku tidak langsung, juga digunakan dalam proses produksi, tetapi pemakaiannya dalam jumlah yang sedikit dan tidak begitu kompleks serta tidak dapat ditelusuri langsung pada setiap produk. Bahan baku tidak langsung ini sifatnya hanya membantu proses pembuatan suatu produk. Oleh karena itu, bahan baku tidak langsung ini sering disebut sebagai bahan pembantu atau bahan penolong dan akan dikelompokkan bersama dengan biaya tidak langsung pabrik. B. Biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost. Biaya tenaga kerja merupakan harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja yang melakukan proses produksi. Biaya tenaga kerja langsung juga dapat diamati secara fisik untuk mengukur kuantitas tenaga kerja dalam menghasilkan suatu produk. Biaya tenaga kerja pada dasarnya berkaitan dengan upah langsung. Upah tenaga kerja langsung akan diperhitungkan langsung sebagai unsur biaya produksi, sedangkan upah tenaga kerja tidak langsung akan dibebankan oleh biaya overhead pabrik. C. Biaya overhead pabrik, factory overhead cost, merupakan semua biaya dalam proses produksi kecuali biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya ini juga sering disebut sebagai biaya produksi tidak langsung karena biaya overhead pabrik ini sulit diidentifikasi secara fisik. Menurut Mulyadi, menjelaskan bahwa beberapa biaya produksi yang dapat digolongkan dalam biaya overhead pabrik adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada biaya bahan penolong. Biaya bahan penolong ini adalah bahan yang tidak menjadi bagian produk jadi atau bahan yang meskipun menjadi bagian produk jadi tetap nilainya relatif kecil bila dibandingkan dengan harga pokok produksi tersebut. Contohnya, kardus pembungkus gelas. Yang kedua, ada biaya reparasi dan pemeliharaan. Biaya reparasi ini jelas adalah biaya suku cadang atau spare part, biaya yang habis dipakai, factory supplies, dan harga perolehan jasa dari pihak luar perusahaan untuk keperluan perbaikan. Pemeliharaan aktiva tetap yang digunakan untuk keperluan pabrik. Ketiga, ada biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja tidak langsung adalah biaya tenaga kerja yang upahnya tidak dapat diperhitungkan langsung ke produk. Contohnya, upah pekerja di departemen pergudangan. Yang keempat, biaya yang timbul sebagai akibat penilaian aktiva. Tetap, biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok ini antara lain biaya-biaya depresiasi aktiva tetap yang digunakan pabrik, contohnya biaya depresiasi mesin. Yang kelima, biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu. Biaya-biaya yang termasuk dalam golongan ini adalah seperti biaya asuransi. Dan yang terakhir, keenam, ada biaya overhead pabrik lainnya yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Biaya yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah biaya reparasi yang diserahkan kepada pihak luar perusahaan, biaya listrik, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tujuan akuntansi biaya. Penentuan kos produk. Akuntansi biaya digunakan untuk mencatat, menggolongkan, dan meringkas biaya produksi guna menentukan kos produk atau jasa. Biaya yang digunakan biasanya merupakan biaya yang telah terjadi di masa lalu atau biaya historis. Informasi ini dibutuhkan baik oleh pihak luar perusahaan maupun oleh manajemen. Pengendalian biaya. Pengendalian biaya dilakukan dengan membandingkan biaya yang seharusnya dikeluarkan dengan biaya yang benar-benar terjadi. Jika terdapat selisih, akuntansi biaya akan menganalisis penyebab sehingga manajemen dapat mengambil tindakan perbaikan serta menilai kinerja para manajer. Pengambilan keputusan khusus. Akuntansi biaya juga digunakan untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan masa depan. Informasi yang digunakan berupa perkiraan biaya masa depan seperti biaya kesempatan, opportunity cost, biaya tambahan, incremental cost, biaya terhindarkan, avoidable cost, dan pendapatan yang hilang, foregone revenue. Yang terakhir ada fungsi akuntansi biaya. Yang pertama, menentukan harga pokok produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Yang kedua, menyediakan informasi biaya untuk kepentingan perencanaan manajemen. Yang ketiga, mengendalikan biaya dengan cara membandingkan biaya yang direncanakan dengan biaya yang terjadi. Yang keempat, menyediakan informasi biaya sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen.
Demikian pemaparan kami mengenai gambaran umum akuntansi biaya. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah pengetahuan dan memberikan gambaran mengenai pentingnya akuntansi biaya dalam kegiatan perusahaan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih terdapat kekurangan. Sekian dari kami kelompok 1. Terima kasih.